Ada 3 hal sebenarnya sehubungan dengan transformasi digitalisasi. Bagaimana pengembangan kompetensi dilakukan melalui digitalisasi. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pembina upacara tiba di lapangan upacara. Siap! Penghormatan kepada pembina upacara. Pada pembina upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara. Lapor upacara bendera Tin 20 Oktober 2025. Siap? Laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Gerak, maju, jalan, gerak, kanan, jalan, dan empat, gerak, berhenti, gerak. Dan langkah empat. Dan kan. Gerak, siap. Pada sang merah putih. Hormat! Gerak! Kan? Terus pada daerah rambut. Hormat. Baik. Gak. Baik. Balik kanan. Langkah tegak maju. Jalan. Blok. Kiri.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang para arwah pahlawan yang telah mendahului kita, marilah kita berdoa seraya mengheningkan cipta agar para pahlawan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Mengheningkan cipta, mulai. Pembacaan Pancasila diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lapor pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali tempat. Kembali ke tempat. Amanat oleh pembina upacara. Istirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, rahayu, rahayu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat hidayah inayah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kemauan untuk melaksanakan amanah pada pagi hari ini, yaitu mengikuti upacara bendera yang dilakukan setiap hari Senin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 3 hal secara singkat saja, sehubungan dengan tantangan sebenarnya, tantangan pengembangan kompetensi. Jadi saya membaca literatur tadi malam sehubungan dengan strategi pengembangan kompetensi ASN Corporate University seperti itu. Yang pertama, bahwa transformasi digitalisasi merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan. Oleh sebab itu, kita memiliki keinginan, kemauan untuk merubah metode pelatihan dengan metode yang berhubungan dengan teknologi, informasi, dan komunikasi seperti itu. Ternyata implementasi itu sudah dilakukan oleh kementerian lembaga, pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, dan korporasi seperti itu. Ada 3 hal sebenarnya sehubungan dengan transformasi digitalisasi. Bagaimana pengembangan kompetensi dilakukan melalui digitalisasi. Kita sudah melakukan itu dengan e-learning, dengan beberapa platform seperti itu. Tapi secara spesifik saya belum melihat ke arah sejauh mana manajemen sumber daya manusia untuk korporasi dan organisasi bisa ditingkatkan. Lalu ada satu spesifik sehubungan dengan keamanan cyber itu sendiri. Dan yang terakhir, bagaimana proses pembelajaran yang terus-menerus sehubungan dengan teknologi informasi. Karena apa? Seiring perkembangan zaman, teknologi itu tidak berhenti. Teknologi itu tetap selalu terbarukan seperti itu. Dan kemarin ada beberapa kementerian lembaga memanfaatkan platform kita untuk pengembangan kompetensi pada jajaran. Beberapa pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, kota juga menyampaikan seperti itu. Apa kita termasuk yang sempurna? Tidak, ternyata. Pas saya lihat di beberapa korporasi, kita kalah. Jadi ada beberapa peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang sangat optimal, efektif, efisien seperti itu. Bagaimana anggaran negara yang tidak dikeluarkan besar tapi berdampak manfaat yang sangat besar. Ada satu lembaga kesehatan, ini empiris ya, bukan konsep pemikiran atau teori konsep pemikiran, tapi empiris. Saya melakukan konsultasi sehubungan dengan salah satu penyakit di dokter spesialis.
Dokter spesialis yang memiliki pengalaman yang begitu besar menggunakan IT sebagai diagnosa. Misalnya, keluhannya apa? Pertama, identitas dulu. Kita ingin berkonsultasi dengan dokter, mengisi platform, mengisi formulir. Ada data, keluhan, dan lain sebagainya. Jangka waktu, penyakit, dan lain sebagainya. Masuk tuh ke link dokter spesialis itu. Dokter spesialis itu membuka itu bukan identitas, nomor formulir saya dibuka, tahu itu nama, umur, tanggal lahir, pekerjaan, sampai besaran summary penggajian. Jadi 1 bulan sekitar sekian sampai sekian, itu ada di situ. Lalu dokter yang tadinya tidak memiliki kemampuan untuk penggunaan komputer, dia belajar. Dia menyampaikan, Bapak, mohon maaf agak lambat dikit, tapi saya harus memasukkan seluruh komunikasi yang saya dapat dari Bapak. Agak lambat, kadang-kadang manggil yang memang lebih muda, lebih paham tentang IT. Ini kok kurang jalan ya? Saya klik kok masih warna biru ya? Masih tanya, tapi dia tetap menggunakan. Oleh sebab itu, saya berpikir semua ya, itu harus memiliki proses pembelajaran penggunaan IT seperti itu. Dia masukin semua, terus tanya keluhannya apa, misalnya flu, sakit tenggorokan, dan sebagainya, masukin semua. Di situ otomatis tuh, obatnya masuk tuh, jenis-jenis obat, tetap seperti itu. Terus dilihat usia, dengan usia saya yang 60 tahun, obat ini nggak boleh buang. Jadi obat untuk usia sekian ada tuh di komputer semua. Akhirnya solusinya, langkahnya ditulis tuh. Tulis, Bapak harus ini, minum obat sekian, yang udah ada semua. Termasuk penanganan dokter dengan pasien lain, pengalaman. Eksperin itu dibuka nanti, ada. Ternyata itu jejak digitalisasi dalam penanganan kesehatan pasien. Itu dia seperti itu. Jadi kalau saya lihat, permasalahan yang ada sudah pernah ditangani oleh orang lain. Jadi langkah-langkah berikutnya ini. Dan terakhir ya pendekatan komunikasinya, karena Bapak misalnya di situ belum tinggi badan, tekanan darah, dicek secara langsung. Karena itu nggak bisa pakai digital, itu langsung dicek pada saat itu. Jadi di situ ditulis hari apa, jam berapa, dicek tekanan darah dan berat badan, waktunya seperti itu. Setelah itu saya mendapatkan satu pendekatan kesehatan. Nah, begitu canggihnya. Dan ternyata permasalahan yang ada di kita itu sudah ada solusinya kalau kita mau menggunakan IT itu. Misalnya di beberapa tempat, saya tidak bisa menyampaikan ini suatu rahasia ya. Jadi ada simulasi namanya, simulasi bagi pengembangan kompetensi yang memerlukan kehadiran dari peserta seperti itu. Misalnya ada beberapa pelatihan sehubungan dengan yang saya lihat itu penyuluh hukum bisa itu menggunakan seperti itu. Ada simulasi pertempuran, simulasi operasi usus buntu, simulasi operasi jantung dan lain sebagainya. Simulasi semuanya. Mungkin dari para taruna bisa simulasi seperti itu. Simulasi pendadakan, penggeledahan dan lain sebagainya disimulasikan. Jadi ada simulasi yang memanfaatkan teknologi informasi seperti itu. Sama dengan pertempuran sekarang bukan menggunakan senjata yang zaman dulu ya dengan pertempuran. Sekarang tinggal pencet simulasi, rudalnya ditembakkan, sasarannya ini, akurat itu semuanya. Termasuk dengan antisipasi dengan keadaan mendesak misalnya. Pertempuran dengan hal-hal khusus bisa gunakan seperti itu. Oleh sebab itu kesimpulannya yang ingin saya sampaikan, marilah kita belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi. Semua kalangan, semua usia memanfaatkan teknologi informasi untuk
pengembangan pelayanan kepada masyarakat seperti itu. Lalu kita semua merupakan tanggung jawab untuk memberikan layanan kepada masyarakat secara maksimal. Ada beberapa lembaga keuangan korporasi itu tidak menggunakan hanya menggunakan teknologi aja, penarikan, transfer, apalagi semuanya itu tidak bertemu dengan orang, tapi menggunakan teknologi informasi, digitalisasi, dan itu menutup celah hubungan negatif antara pemberi layanan dan penerima layanan. Tidak ada transaksional seperti itu di situ. Lalu kemarin yang menarik bahwa ada proses pembelajaran, bukan pelatihan ya, pembelajaran yang menggunakan digitalisasi. Di beberapa negara termasuk Indonesia itu menggunakan. Pada saat COVID, digitalisasi itu memiliki peran penting. Misalnya dalam program pelatihan, program pendidikan. Dan Poltekpin mengalami proses pembelajaran digitalisasi. Tidak pernah ketemu dosen, tidak pernah ketemu pembina, tidak pernah ketemu kawan, di rumahnya. Dan lulus, dapat sertifikat, diakui, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, yang kedua, dengan mendorong digitalisasi, diharapkan inovasi-inovasi itu akan timbul. Kita punya beberapa platform yang sehubungan dengan inovasi, pengembangan kompetensi, proses pelatihan seperti itu. Nanti akan dikembangkan bagaimana seseorang mengikuti pelatihan itu tanpa tatap muka langsung. Misalnya keahlian tingkat pertama, tidak perlu berhadapan langsung, tidak perlu blended, langsung PJJ aja, ajar PJJ. Termasuk di beberapa disiplin ilmu bisa dilakukan dengan digitalisasi seperti itu. Dan yang terakhir, yang ketiga, selain saudara harus meningkatkan, harus belajar untuk memberikan pelayanan, juga saudara tetap mengutamakan nilai norma. Walaupun saudara hidup di ruangan tertentu, tapi nilai norma itu tetap terjaga. Karena nilai dan norma itu bukan hanya dinilai pada saat berhadapan, tapi juga dinilai pada saat saudara menggunakan alat komunikasi. Nilai norma agama, nilai norma sosial, nilai norma hukum itu harus diterapkan. Jangan sampai antara jari saudara lebih cepat dari akal pikiran saudara. Jangan sampai keputusan yang saudara sampaikan, justifikasi yang saudara tentukan, itu tidak mengikuti proses penentuan suatu keputusan. Dipikir dulu, dipikir matang-matang. Kalau bisa kita harus sharing dengan yang lebih senior, lebih tua, lebih memiliki pengalaman dan sebagainya, baru ngambil keputusan. Dan saya juga berharap, termasuk saya sendiri, bagaimana kehidupan ya seseorang itu dapat bermanfaat untuk dirinya, orang lain, keluarga, bangsa, dan negara. Jangan menciptakan kondisi pribadi yang tidak menyenangkan. Termasuk saya, berusaha untuk kehadiran saya menimbulkan suatu manfaat. Kecil ya, manfaat yang kecil, tapi dapat membangun kehidupan yang lebih besar, dapat membangun semangat kinerja yang lebih besar. Saya rasa itu. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, rep. Menyanyikan Mars Kementerian Hukum.
bangsa yang sejahtera, membangun hukum menjadi panglima, mewujudkan keadilan yang nyata. Bahkan di hari prestasi, pelayanan prima, dan segera mengabdi pada hidup pertiwi, bola bangsa dan negara. Kerja keras, kerja cerdas, kerja keras itu semua yang kita tak kenal lelah, tak kenal menyerah, itulah semangat kita. Maju jaya untuk selama Indonesia, maju jaya untuk selama Indonesia jaya, maju jaya untuk selama Indonesia, maju jaya untuk selama Indonesia jaya, semangat dunia. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena atas limpahan dan rahmat-Mu pada pagi ini kami dapat hadir dan berkumpul untuk mengikuti upacara pengibaran bendera. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikanlah kami kesehatan, kekuatan, kesabaran, keikhlasan, dan kemudahan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan kami. Ya Allah yang Maha Mengetahui, kami mohon kepadamu, berilah ilmu yang bermanfaat, dan berikanlah kami karunia untuk memahami dan mengamalkannya. Ya Allah yang Maha Menyatukan, satukanlah hati kami, padukanlah gerak langkah kami, tunjukkanlah kami ke jalan keselamatan dari kegelapan menuju cahaya. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah kami, rahmatilah kami, berkahilah kehidupan kami, dan terimalah amal ibadah kami, serta terimalah taubat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara. Masalah telah selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Pada pembina upacara. Hormat! Dan tegak! Dan Pembina upacara meninggalkan mimbar upacara. Upacara selesai.